Perkenalkan, nama saya Ricky Saifullah. Saya dari TI 24H. Di sini saya akan mempresentasikan 3 materi proses manufaktur, yaitu sheet metal forming, operasi pemesinan, dan injection molding. Di sini saya mempresentasikan proses manufaktur untuk memenuhi kebutuhan tugas dari mata kuliah proses manufaktur. Proses manufaktur itu sendiri adalah serangkaian kegiatan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi dengan menggunakan mesin, peralatan, tenaga kerja, dan metode tertentu. Contohnya yaitu besi diolah menjadi komponen kendaraan, plastik dibentuk menjadi botol atau wadah, kayu diproses menjadi furniture. Tujuannya yaitu ada beberapa tujuan. Yang pertama itu tujuannya membentuk produk sesuai desain. Produk ini dibuat sesuai ukuran, bentuk, dan spesifikasi yang telah dirancang atau yang sudah tertera pada drawing gambar teknik. Dua, meningkatkan kualitas produk. Proses manufaktur ini membantu menghasilkan produk yang lebih kuat, lebih rapi, presisi, dan tahan lama tentunya. Yang ketiga, mempermudah produksi massal. Dengan bantuan mesin, alat-alat canggih, teknologi canggih zaman sekarang, sistem produksi perusahaan dapat menghasilkan produk dalam jumlah besar secara tepat dan efisiensi. Selanjutnya yaitu sheet metal forming, adalah proses pembentukan lembaran logam atau sheet metal menjadi bentuk tertentu dengan menggunakan tekanan, cetakan atau mesin khusus tanpa menghilangkan sifat utamanya. Biasanya ini bisa menggunakan dies. Dies itu ada dies dari bawah dan dies atas, dan beratnya itu bisa mencapai puluhan ton. Jenis prosesnya yaitu proses pemotongan atau cutting, biasanya memisahkan lembaran logam menggunakan gaya gesek gitu kan. Contohnya itu ada blanking, pushing, sharing, dan trimming. Yang kedua yaitu proses pembentukan dengan metode forming. Proses ini mengubah bentuk lembaran logam tanpa mengurangi volume material yang dibentuk. Contohnya yaitu proses bending, deep drawing, rolling, stretch forming. Yang selanjutnya adalah proses pembentukan. Proses pembentukan ini sendiri adalah proses mengubah bentuk material logam dengan memberikan gaya tekan atau tarik. Tanpa proses ini banyak digunakan pada industri manufaktur untuk menghasilkan berbagai bentuk komponen dengan presisi yang sangat tinggi. Contohnya yaitu ada deep drawing. Jenis pembentukan yang pertama itu ada deep drawing, adalah proses pembentukan lembaran logam menjadi bentuk cekung atau tabung menggunakan punch and die. Yang kedua itu ada stretching. Stretching adalah proses meregangkan material hingga mengikuti bentuk selama dibentuk dalam cetakan tertentu. Yang ketiga yaitu ada bending. Bending itu proses menekuk lembaran logam pada sudut-sudut tertentu. Yang keempat ada crimping atau penyambungan pembentukan ujung material dengan cara ditekan. Yang kelima itu ada flanging. Proses ini yaitu proses pembengkokan sisi tepi material untuk memperkuat atau mempermudah penyambungan. Yang selanjutnya itu ada hemming. Hemming itu didefinisikan proses melipat tepi lembaran logam hingga menempel. Dan yang terakhir itu ada curling, proses menggulung ujung lembaran logam membentuk lengkungan. Selanjutnya yaitu ada proses pemesinan logam, yang dimana pemesinan logam adalah proses manufaktur yang dilakukan dengan menggunakan alat potong atau pahat untuk membuat sebagian material sehingga diperoleh bentuk, ukuran, dan permukaan sesuai desain yang diinginkan. Proses ini umumnya menggunakan mesin seperti mesin puput, mesin milling, mesin bor, ataupun mesin CNC. Keunggulannya yaitu untuk menggunakan mesin-mesin di atas tadi, untuk menjadi lebih presisi, permukaannya lebih halus, bentuk lebih kompleks,
dapat membuat bentuk yang rumit dan sedetail apapun itu. Cuman dari atas kelebihan tersebut ada juga kekurangannya, yaitu banyak material yang terbuang atau scrapnya, dan waktu proses lebih lama karena ada dandori untuk penyetingan mesin sebelum produksi. Contoh proses pada pemesinan yaitu turning atau bubut, milling, drilling, juga pengeboran center pada produk, lalu ada grinding. Selanjutnya yaitu proses molding plastik. Proses molding adalah proses pembentukan material plastik menggunakan cetakan mold untuk menghasilkan produk dengan bentuk tertentu sesuai desain yang diinginkan atau yang di request. Proses ini banyak digunakan dalam industri otomotif, elektronik, kemasan, hingga peralatan rumah tangga. Keunggulannya apa sih untuk proses molding plastik ini? Keunggulan utamanya yaitu mampu menghasilkan produk dalam jumlah sangat besar, banyak, dan bentuk yang seragam dan presisi tentunya untuk bentuknya. Dari proses molding ini ada beberapa jenis proses molding. Yang pertama itu ada injection molding, yaitu pembentukan plastik dengan cara memanaskan material plastik hingga meleleh, kemudian diinjeksi ke dalam cetakan menggunakan tekanan yang sangat tinggi. Contohnya yaitu casing elektronik, mainan plastik, komponen otomotif. Lalu yang kedua yaitu blow molding. Blow molding adalah proses pembentukan plastik menggunakan tekanan udara untuk mengembangkan plastik cair di dalam cetakan. Nah, untuk blow molding sendiri ini bahan bakunya yaitu plastik cair, bukan plastik padat atau biji plastik, resin. Contoh produknya yaitu bisa botol plastik, jerigen, tangki plastik, atau toren untuk penampungan air. Yang ketiga yaitu proses extraction, adalah pembentukan dengan melelehkan plastik, kemudian menekan melalui cetakan berbentuk lubang atau die. Ciri-cirinya itu menghasilkan bentuk panjang kontinu, produknya itu berlangsung terus-menerus. Contohnya yaitu pipa plastik, selang, lembaran plastik. Keunggulan molding ini yaitu proses cepat, dapat dilakukan secara otomatis dan menghasilkan banyak produk dalam waktu singkat tanpa harus ada jeda proses dandori atau pergantian tools. Bentuknya yang presisi, memiliki ukuran yang seragam sesuai dengan desain cetak yang diinginkan. Proses extraction ini sangat efisien, digunakan untuk produksi dalam jumlah besar dengan kualitas konsisten. Kesimpulannya dari materi yang dipresentasikan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, proses manufaktur meliputi beberapa objek atau beberapa materi. Yang pertama itu ada cutting, forming, machining, dan molding untuk menghasilkan produk sesuai kebutuhan industri. Yang kedua yaitu sheet metal forming, digunakan untuk pembentukan lembaran logam dengan berbagai metode pembentukan. Yang ketiga, proses pemesinan mampu menghasilkan produk dengan dimensi presisi dan kualitas pembukaan yang sangat baik. Yang keempat, parameter proses pemotongan sangat mempengaruhi kualitas produk, efisiensi kerja, dan hasil produksi. Materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini sudah selesai. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi atau pemaparan materi ada kata yang kurang jelas atau belum paham. Mohon dimaafkan dan semoga nanti kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dalam menjelaskan materi-materi selanjutnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.